Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberi kita kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Mari kita datang padanya dan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh memberkati kami, dan pagi ini Engkau juga yang memberkati hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-11. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan di ayatnya yang ketiga. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di Keluaran 11 ini kita melihat ya, Tuhan akan menyatakan ya tulah ke-10 kepada bangsa Mesir. Tulah 10 ini menjadi tulah terakhir untuk mereka. Dan setelah tulah ini diberikan, maka keluarlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah itu ya, waktu Tuhan memang yang terbaik ya. Dan percayalah kalau belum baik, berarti belum waktu Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya di dalam persiapan ini, dalam pemberitahuan ini, saya tertarik dengan ayatnya yang ketiga, di mana dikatakan lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Saya melihat di sini, ya Tuhan itu luar biasa. Orang yang keras hatinya semakin dikeraskan, ya sehingga orang itu merasakan kekerasan hati di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan juga sanggup melembutkan hati orang Mesir. Jadi ketika mereka mau meninggalkan Mesir ya, kan memang diminta untuk nanti mereka berbagi begitu ya, meminta barang-barang emas, perak ya kepada tetangganya, dan menariknya itu tetangga-tetangganya juga memberi gitu ya dengan sukacita. Saya tidak melihat kepada pemberiannya, tetapi bagaimana Tuhan itu loh bisa membuat orang Mesir bermurah hati. Artinya saudara, di sini ada ternyata Tuhan juga bisa membuat orang lain mungkin bermurah hati, membuat orang lain itu menjadi peduli, membuat orang lain itu bisa memiliki perasaan-perasaan yang boleh saling memperhatikan, atau hal-hal yang lain yang mungkin selama ini mungkin tidak bisa dilakukan ya, dan tidak dilakukan. Tuhan bisa loh menggerakkan hati orang untuk melakukan sesuatu itu. Nah, di sini kita mau belajar ya, bagaimana penting sekali kita juga membawa orang kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada orang lain, sehingga kasih Tuhan itu boleh nyata. Dan yang kedua, kita nggak bisa saudara mengubah hati orang, kita nggak bisa mengubah kehidupan orang. Hanya Tuhanlah yang bisa, yang sanggup mengubah kehidupan orang lain. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita hari ini ya bergumul ya dengan pasangan begitu ya. Mungkin pasangan kita terlalu kaku, mungkin pasangan kita terlalu posesif, atau mungkin pasangan kita terlalu over begitu ya, sehingga membuat kita mungkin tidak nyaman begitu ya. Dan kita berpikir kita juga pengen mengubah pasangan kita, mungkin karena dia keras, mungkin karena dia yang tidak peduli ya. Hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kita nggak bisa mengubah hati orang. Kita juga tidak bisa mengubah orang lain di dalam kehidupannya. Apalagi kita mengubah pasangan, ya, mengubah anak kita, mengubah orang tua kita. Nggak bisa saudara. Yang bisa siapa? Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau ada di antara kita hari ini ya, rindu terjadi perubahan, memang dimulai dari diri kita. Dan biarlah perubahan dari diri kita ini juga membawa perubahan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya tetap saudara kita lakukan demikian, dan juga jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Tuhan
Untuk apa? Mengubahkan hatinya, mengubahkan perilakunya, mengubahkan cara pikirnya, mengubahkan pola kehidupannya. Sehingga apa terjadi? Perubahan-perubahan yang baik. Bayangkan saudara, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Padahal sebelumnya, begitu ya, kalau kita lihat dari pemimpinnya, sangat tidak murah hati. Bagaimana orang-orang Israel ditindas, begitu ya, kerja paksa, begitu. Tetapi dalam perjalanan waktu, Tuhan itu bisa mengubah semuanya itu. Ya, kalau kita mau perhatikan, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Gak mudah loh saudara untuk membuat orang murah hati itu. Sampai orang itu benar-benar merasakan dan mengalami kemurahan hati orang lain. Nah, hari ini pelajaran apa yang kita dapat? Perubahan terjadi ketika Tuhan mengubah kehidupan setiap kita. Apakah ini menjadi sebuah alasan untuk kita tidak berubah karena Tuhan tidak mengubah hidup saya? Tentunya tidak. Ya, ini menjadi satu peringatan bagi kita, menjadi sebuah panduan buat kita. Jika kita ingin mengalami perubahan, kita ingin berubah, sekitar kita ingin terjadi perubahan, libatkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan sanggup ya mengubahkan, membuat yang tidak peduli menjadi peduli, yang tidak mengasihi jadi mengasihi, ya. Dan ini menjadi bagian kita. Maukah saudara melibatkan dan mempercayai Tuhan di dalam hal-hal demikian? Dan kiranya Tuhan menolong, memampukan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, mengingatkan tentang kekuasaan-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hati orang Mesir menjadi murah hati. Kami juga percaya Engkau juga sanggup mengubahkan kehidupan kami yang mungkin hari-hari ini kami menjadi pribadi yang bermalas-malasan, menjadi pribadi yang tidak takut akan Tuhan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami, tolong kami dan pulihkan kami. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa, jika ada di antara kami yang bergumul akan pasangan, bergumul akan orang tua, bergumul akan anak, dalam mengubah pola pikir dan lain sebagainya, kami juga mohon hikmat-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh belajar dan kami boleh menyadari hal itu semua. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan. Berkati juga jika di antara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain, perubahan-perubahan sikap, perubahan apapun itu Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan yang memberkati dan perubahan kami membawa perubahan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.